Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Rumi. Dalam sebuah perjalanan batin yang lembut, sunyi, dan seringkali jauh lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh mata manusia. Malam ini kita akan membuka lagi rahasia perjalanan jiwa, sebuah pembahasan tentang aurat. Bukan sebatas kain yang menutup tubuh, tetapi sebagai simbol penjagaan diri dalam dunia tasawuf. Pembahasan tentang sesuatu yang jauh lebih pelan, lebih halus dan seringkali tidak kita sadari, berada dalam diri kita sendiri. Sobat Rumi, pernahkah kita bertanya pada diri kita, apa sebenarnya yang harus paling dijaga oleh seorang manusia? Apakah tubuhnya? Apakah hartanya? Ataukah nama baiknya? Namun para sufi menjawab dengan cara yang berbeda. Mereka berkata, yang paling harus dijaga adalah hatimu, karena hatimu adalah rumah bagi cahaya Tuhan. Dan dari sinilah pembahasan aurat dalam tasawuf dimulai. Aurat menurut syariat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup. Namun dalam tasawuf, aurat bukan sekadar persoalan kain, bukan sekadar batas fisik, bukan semata aturan yang tertulis di lembaran kitab. Aurat adalah disiplin batin yang membuat seorang hamba belajar menjaga dirinya, lahir dan batin, dari segala sesuatu yang bisa menjatuhkan martabat jiwanya di hadapan Allah. Aurat lahir itu penting karena ia menjaga adab, menjaga kesopanan, menjaga fitrah manusia agar tidak terjebak dalam dorongan nafsu. Namun para sufi berkata, aurat yang paling telanjang bukanlah kulit. Aurat yang paling telanjang adalah hati yang tidak dijaga. Dan kalimat ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam. Berapa banyak dari kita yang menutup tubuh dengan begitu rapi, namun membuka aib dan rahasia hati kita kepada hal-hal yang mengotori jiwa? Berapa banyak dari kita yang menjaga pakaian dengan begitu ketat, tetapi membiarkan pikiran kita berjalan tanpa arah, tanpa penjagaan, tanpa kebijaksanaan? Berapa banyak dari kita yang terlihat sopan dari luar, namun menyimpan keinginan-keinginan yang tidak pernah kita kendalikan? Inilah yang dilihat para sufi, bahwa tubuh hanyalah cangkang yang perlu dijaga, tetapi yang jauh lebih perlu dijaga adalah isi dari cangkang itu. Aurat lahir menjaga manusia dari pandangan manusia. Aurat batin menjaga manusia dari pandangan nafsunya sendiri. Dan perjalanan batin itu seringkali jauh lebih berat, karena bukan hanya mata manusia yang harus kita hindari, tetapi mata batin kita sendiri, yang sering mencuri keinginan, mengintip hasrat, dan membuka pintu-pintu kecil yang membuat kita jauh dari nur ilahi. Rumi pernah berkata, jika hatimu tidak dijaga, maka seluruh tubuhmu telanjang, meski kau menutupinya dengan 1000 lapisan kain. Dalam tasawuf, menjaga aurat berarti menjaga pintu jiwa, menjaga apa yang keluar dari diri kita, seperti kata-kata, niat, pikiran, dan sikap, dan menjaga apa yang masuk ke dalam diri kita, seperti bisikan, syahwat, dan godaan. Aurat bukan lagi sekadar batas tubuh, tetapi batas spiritual, wilayah yang tidak boleh diinjak oleh nafsu, keburukan, atau keinginan yang merusak. Dan ketika seorang murid spiritual mulai memahami hal ini, ia memasuki satu babak baru perjalanan, bab penjagaan hati, bab pengendalian diri, bab ketenangan batin, yang perlahan-lahan akan membawanya lebih dekat kepada Allah. Pada kesempatan ini, kita akan membahas apa itu aurat lahir dan batin menurut para sufi, bagaimana cara menjaganya, dan mengapa konsep ini sangat penting dalam perjalanan menuju kesucian hati. Maka duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, biarkan hati kita kembali ke pusatnya, dan mari kita berjalan bersama, memasuki pemahaman yang lebih dalam tentang aurat dalam dunia tasawuf. Semoga Allah membuka pintu-pintu pemahaman bagi kita semua. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan batin yang lebih dalam, para sufi selalu mengingatkan bahwa perjalanan spiritual dimulai dari langkah yang paling sederhana, menata lahir terlebih dahulu. Aurat lahir yang kita kenal dalam fikih adalah bagian tubuh yang wajib ditutup. Beberapa orang menganggapnya sekadar aturan, sesuatu yang bersifat teknis dan kaku. Namun bagi para sufi, menutup aurat bukan hanya persoalan hukum, tetapi bagian dari pendidikan jiwa. Mereka berkata, apa yang kau lakukan pada tubuhmu akan membentuk apa yang terjadi dalam hatimu. Artinya begini, ketika seseorang menutup auratnya dengan penuh kesadaran,
Ia sedang melatih dirinya untuk tidak sembarangan, tidak ceroboh, dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ini bukan tentang kain, tapi tentang disiplin yang perlahan meresap ke dalam jiwa. Dalam tasawuf, setiap tindakan memiliki adab, tata krama batin. Menutup aurat bukan dilakukan karena takut dinilai manusia, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Para sufi mengatakan, tutuplah dirimu di hadapan manusia, sebagaimana engkau ingin dijaga di hadapan Allah. Bagi mereka, tubuh adalah amanah. Ada bagian-bagian yang harus dihormati, bukan dieksploitasi. Dan menutup aurat adalah salah satu caranya. Nafsu manusia itu seperti api kecil. Jika dibiarkan terbuka, ia membesar, menyebar, dan membakar. Tetapi jika dijaga, ia menjadi cahaya yang menerangi perjalanan. Para sufi memahami bahwa menutup aurat membuat diri menjadi lebih tenang, lebih jernih, lebih damai, lebih tidak mudah terprovokasi oleh pandangan atau godaan dunia. Menutup aurat membuat seseorang tidak tampil untuk dinilai, tidak pamer, dan tidak mencari validasi dari mata manusia. Ini latihan halus yang menundukkan ego. Karena ego itu suka diperlihatkan, suka jadi pusat perhatian, suka merasa ingin dikagumi. Dengan menutup aurat, ego belajar untuk merunduk. Dalam banyak ajaran sufi, mata disebut sebagai jendela hati. Yang masuk lewat mata, turun ke pikiran dan akhirnya mengisi ruang ruhani. Menutup aurat berarti membantu orang lain agar tidak terjebak dalam pandangan yang membawa mereka pada bisikan negatif. Ini bukan saja penjagaan diri, tapi bentuk empati. Aku menjaga diriku agar kamu juga terjaga. Aku menutup tubuhku agar hatimu tidak terganggu. Para sufi adalah ahli kehalusan. Mereka melihat sesuatu sampai inti yang tersembunyi. Menutup aurat lahir adalah cara halus untuk melindungi dunia batin manusia dari kegelisahan dan keinginan yang tidak perlu. Sufi tidak menyukai berlebih-lebihan dalam pakaian. Bukan berarti tidak boleh indah, tetapi mereka menghindari pakaian yang mengundang perhatian berlebihan, karena perhatian seringkali membawa nafsu. Mereka mengajarkan, ketika tubuhmu tidak berisik, hatimu menjadi lebih mudah mendengar Allah. Dan salah satu cara meredam kebisingan tubuh adalah dengan kesederhanaan dalam pakaian dan adab. Inilah inti yang jarang dibahas. Para sufi selalu memulai dari luar menuju dalam. Aurat lahir adalah pintu pertama. Ketika seseorang mampu menjaga yang lahir, ia sedang membangun kemampuan untuk menjaga yang batin, yaitu menjaga pikiran, menjaga niat, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga rahasia hatinya. Tubuh adalah guru awal sebelum seseorang siap masuk pada pendidikan hati. Sahabat Rumi, di tahap ini para sufi ingin mengajarkan bahwa menutup aurat bukanlah beban. Ia adalah ritual kesadaran yang setiap harinya mengingatkan kita bahwa ada batas-batas suci dalam diri manusia yang harus dijaga. Batas itu menenangkan, batas itu memuliakan, dan batas itu menjadi bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi, menuju inti pembahasan, yaitu batin yang jauh lebih halus, luas, dan memerlukan ketenangan hati untuk memahaminya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah kita memahami aurat lahir sebagai gerbang awal menuju disiplin jiwa, sekarang kita memasuki wilayah yang jauh lebih halus dan lebih sulit dijaga. Aurat batin, inilah rahasia terdalam manusia. Inilah ruang yang tidak terlihat oleh mata dunia, tetapi sangat jelas terlihat oleh Allah. Para sufi sering berkata, aurat yang paling memalukan bukanlah tubuh. Aurat yang paling memalukan adalah hati yang terbuka kepada nafsu. Dan inilah inti yang ingin kita pelajari bersama. Aurat batin bukan bagian tubuh, ia adalah bagian hati. Ia mencakup segala yang tersembunyi di dalam diri kita, yaitu niat yang tidak suci, kesombongan yang disembunyikan, amarah yang kita pendam, rasa ingin dipuji, iri yang tidak pernah kita akui, keinginan-keinginan dunia yang terus mengusik batin. Hal-hal inilah yang para sufi sebut sebagai aurat. Karena jika hal ini terbuka, maka jatuhlah kehormatan batin seseorang. Disinilah tasawuf mengajarkan penjagaan yang jauh lebih dalam. Ada orang yang pakaian fisiknya rapi dan tertutup, tapi hatinya terbuka untuk segala bisikan dan godaan. Ada orang yang menjaga tubuhnya, tapi membiarkan lisannya mengumbar aib dirinya atau orang lain. Ada orang yang terlihat baik dari luar,
namun hatinya tanpa penjagaan, penuh iri, marah, kecewa, dan dendam. Dalam pandangan Sufi, ini adalah bentuk telanjang batin, karena aurat batin bukan diperlihatkan kepada manusia, tetapi terkuak di hadapan Allah dan malaikatnya. Para Sufi sangat menjaga rahasia hati. Bagi mereka, amal baik yang dipamerkan adalah aurat yang terbuka, keluhan yang berlebihan, juga membuka aurat jiwa. Menceritakan luka masa lalu secara impulsif adalah membuka sisi lemah diri yang harusnya diserahkan hanya kepada Allah. Menceritakan rencana besar secara berlebih adalah membuka ruang bagi syahwat dan ego untuk masuk. Mereka tidak berarti menutup diri secara ekstrim, tetapi memahami bahwa tidak semua isi hati perlu diumbar. Tidak semua kegelisahan perlu ditampilkan, tidak semua kebaikan perlu diumumkan. Yang suci harus dijaga, yang halus harus dilindungi, yang dalam harus ditutup. Aurat batin adalah kehormatan spiritual kita. Ada 3 hal terbesar yang dianggap aurat batin oleh para Sufi. Para Sufi membagi aurat batin menjadi 3 kategori yang paling berbahaya bila dibiarkan terbuka. Pertama, nafsu dan syahwat pikiran. Ini bukan hanya syahwat fisik, tetapi syahwat. Ingin dipuji, ingin dianggap paling benar, ingin unggul, ingin diperhatikan, ingin tampak suci di mata manusia. Para Sufi berkata, syahwat pikiran lebih kuat daripada syahwat badan. Inilah aurat yang paling sering terbuka tanpa kita sadari. Kedua, aib diri yang terus diungkap. Ada orang yang hobi membuka aibnya sendiri, dan ini disebut para Sufi sebagai telanjang ruhani. Bukan karena kita harus berpura-pura sempurna, tetapi karena aib adalah ruang penyembuhan yang harus dijaga, bukan diumbar. Aib bukan untuk konsumsi telinga manusia, tetapi untuk kita bawa hanya kepada Allah. Yang ketiga, bisikan gelap hati, amarah, dendam, iri, dengki, cemburu sosial. Semua bisikan ini disebut sebagai aurat batin. Ketika ia dibiarkan, ia merusak jiwa. Ketika ia diumbar, ia merusak hubungan. Ketika ia dinikmati, ia merusak cahaya hati. Dan para Sufi melatih diri untuk menutup pintu-pintu ini dengan zikir, tafakur, dan kesadaran diri. Aurat batin memengaruhi wibawa dan cahaya seseorang. Menutup aurat batin membuat seseorang memancarkan ketenangan. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing, tidak mudah goyah, dan tidak hidup berdasarkan reaksi. Orang yang menjaga aurat batin cenderung memiliki wajah yang teduh, ucapan yang lembut, hati yang tenang, langkah yang mantap, dan energi yang menenangkan jiwa orang lain, karena batinnya tertutup rapat dari hiruk-pikuk dunia. Sebaliknya, ketika aurat batin terbuka, seseorang menjadi mudah gelisah, hidup dalam kecemasan, mudah marah, mudah tersinggung, mudah iri, dan mudah merasa kekurangan, karena pintu hatinya terlalu sering dibiarkan terbuka pada bisikan-bisikan nafsu. Rumi sering mengingatkan murid-muridnya, yang kau tutup dengan pakaian tidak berbahaya. Yang kau biarkan terbuka dalam hatimu, itulah yang merusakmu. Dan juga, jangan ungkapkan rahasia jiwamu kepada dunia. Dunia tidak mengerti bahasa hatimu. Biarkan itu menjadi percakapanmu dengan Tuhan. Kata-kata ini menjadi pedoman bahwa aurat batin harus dijaga dengan kesadaran tinggi. Sobat Rumi, aurat batin adalah wilayah paling sensitif dalam diri setiap manusia. Menjaganya bukan berarti menutup diri, tetapi mengelola diri, mengelola apa yang keluar, dan mengelola apa yang masuk. Dan ketika aurat batin terjaga, seseorang akan merasakan kedamaian yang sangat dalam. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah kita memahami apa itu aurat batin, sekarang saatnya kita belajar bagaimana cara menjaganya. Karena menjaga yang tampak itu mudah, tetapi menjaga yang tersembunyi, yang tidak terlihat oleh siapapun, membutuhkan kedewasaan jiwa dan ketenangan hati. Para Sufi tidak hanya mengajarkan teori, mereka memberikan langkah-langkah yang sangat praktis, langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah kesibukan dunia modern seperti hari ini. Langkah pertama, menjaga lisan dari keluhan, aib, dan pujian diri. Para Sufi memulai dari lisan, karena lisan adalah pintu utama aurat batin terbuka. Mereka berkata, jangan buka hatimu lewat mulutmu. Lisan yang mengeluh membuka kelemahan batin. Lisan yang mengumbar aib membuka luka jiwa. Lisan yang memuji diri sendiri membuka pintu kesombongan. Dan inilah cara Sufi
Kalau sedih, melakukan zikir. Kalau marah, maka yang dilakukannya adalah diam. Kalau bahagia, maka bersyukur. Kalau punya rencana, maka disimpan rapih. Kalau ingin dipuji, maka ditahan. Bukan menahan perasaan, tapi menahan aurat batin agar tidak telanjang di hadapan dunia. Kedua, menjaga pikiran dari syahwat tersembunyi. Syahwat tidak selalu tubuh. Yang lebih berbahaya adalah syahwat pikiran. Syahwat merasa paling benar. Syahwat ingin dikagumi. Syahwat ingin unggul. Syahwat ingin menang. Syahwat ingin terlihat suci. Para sufi mengajarkan latihan mengamati pikiran. Caranya sederhana. Saat muncul pikiran sombong, sadari. Saat muncul iri, sadari. Saat muncul ingin dipuji, sadari. Karena kesadaran mematikan cengkeraman nafsu. Rumi berkata, nafsu tumbuh subur di tempat yang tidak kau sadari. Maka jadikan kesadaran sebagai pakaian yang menutup aurat batin. Ketiga, menutup rahasia diri dari telapak telinga dunia. Para sufi menjaga rahasia hatinya dengan sangat ketat. Bagi mereka rahasia adalah amanah yang Allah titipkan. Mereka punya prinsip. Luka disampaikan kepada Allah, bukan manusia. Doa disampaikan dalam diam, bukan diumbar. Rencana disimpan dalam dada, bukan disebarkan. Perjuangan dipendam, bukan dipertontonkan. Ini bukan berarti hidup penuh rahasia, tapi menjaga kualitas hubungan dengan Allah agar tidak terganggu niat dunia. Karena mereka yakin hal yang dibisikkan pada Tuhan tumbuh, hal yang diumbar pada manusia layu. Keempat, menjaga pandangan dari hal yang melemahkan jiwa. Aurat batin terbuka lewat mata. Apa yang kita lihat mengalir jadi pikiran, lalu jadi keinginan. Para sufi melatih diri agar pandangannya tidak mudah diarahkan nafsu, tidak mudah iri, tidak mudah membandingkan, tidak mudah terpikat oleh dunia yang bersinar dari luar. Mereka memandang dunia seperti memandang air laut. Indah tapi jangan diminum, dinilai tapi jangan ditelan. Menjaga pandangan sama dengan menjaga ketenangan batin. Yang kelima, menjaga emosi agar tidak meledak keluar. Emosi yang tidak terkontrol adalah aurat batin yang terbuka. Ketika marah, seseorang tampak telanjang. Ketahuan sisi lemahnya, ketahuan sisi gelapnya, ketahuan celah hatinya. Para sufi tidak mematikan emosi. Mereka mengelola emosi dengan sadar. Caranya, ketika marah, tarik napas panjang. Ketika kecewa, sujud sebentar. Ketika cemburu, istighfar. Ketika sedih, duduk dalam diam. Ketika ingin melampiaskan, tunda 5 menit. Menunda adalah seni, karena dalam 5 menit, badai hati sering reda sendiri. Keenam, membangun menara kesunyian di dalam diri. Menjaga aurat batin membutuhkan ruang sunyi. Tidak harus pergi ke gunung, tidak harus ke hutan, tidak harus meninggalkan dunia. Kesunyian ada dalam diri. Para sufi membuat ruang sunyi batin melalui 3 menit zikir setelah bangun tidur, 5 menit diam sebelum tidur, 1 menit menarik napas saat gelisah, 30 detik menyadari pikiran sebelum bicara. Kesunyian inilah pakaian batin. Di dalamnya hati terlindungi dari hiruk pikuk dunia. Ketujuh, menyerahkan semua bisikan kepada Allah. Inilah inti terbesarnya. Aurat batin tidak mungkin dijaga dengan kekuatan diri sendiri. Ia dijaga oleh Allah. Para sufi menutup aurat batin dengan doa, "Ya Allah, tutupilah yang kau rahasiakan dariku, dan peliharalah apa yang kau sembunyikan di hatiku." Dengan doa ini, seseorang menyerahkan sisi gelap diri kepada cahaya Allah, agar dilindungi, dibimbing, dan dibersihkan. Karena aurat batin bukan hanya untuk ditutup, tetapi untuk disucikan. Sobat Rumi, menjaga aurat batin adalah seni hidup. Rasanya halus, lembut, pelan, tapi pengaruhnya besar. Jika aurat batin terjaga, hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang, dan seseorang akan merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh ruh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah perjalanan panjang ini, kita telah memahami bahwa aurat bukan hanya urusan tubuh, bukan hanya kain, bukan hanya batas fisik. Dalam tasawuf, aurat adalah kehormatan diri, baik lahir maupun batin. Aurat lahir menjaga kita dari pandangan dunia, tetapi aurat batin menjaga kita dari kehancuran diri sendiri. Para sufi mengajarkan bahwa
Tubuh yang tertutup membuat hati tenang, hati yang tertutup dari nafsu membuat ruh bersih, dan ruh yang bersih membuat seseorang dekat kepada Allah. Kita belajar bahwa aurat batin terdiri dari banyak hal. Niat yang kotor, pikiran yang liar, emosi yang tak terkendali, keinginan untuk dipuji, ambisi untuk terlihat sempurna, dan luka-luka yang terlalu sering kita buka tanpa kesadaran. Dan kita juga belajar cara menjaganya. Dengan diam yang bijaksana, dengan menjaga ucapan, dengan mengelola pikiran, dengan memelihara rahasia hati, dengan menenangkan emosi, dengan memurnikan niat, dan dengan menyerahkan sisi gelap diri kepada Allah. Menjaga aurat batin itu tidak mudah. Ia membutuhkan latihan, kesabaran, dan kejujuran pada diri sendiri. Kadang kita jatuh, kadang kita lupa, kadang kita kembali membuka hal-hal yang seharusnya ditutup. Tapi ingat, Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta kita berusaha menjaga kehormatan jiwa yang Ia titipkan. Setiap hari sedikit demi sedikit, kita belajar menutup celah di dalam hati. Kita belajar merawat ruang batin agar tetap bersih. Dan kita belajar mencintai diri kita dengan cara yang paling mulia, yaitu dengan menutup apa yang harus ditutup dan memurnikan apa yang harus dimurnikan. Sobat Rumi, bila merasa pembahasan ini membuka kesadaran baru, bila ingin memulai perjalanan menuju diri yang lebih tenang, lebih terjaga dan lebih dekat kepada Allah, silakan tulis di kolom komentar, "Aku siap menutup aurat batin." Biar itu menjadi afirmasi, menjadi doa, dan menjadi pintu awal transformasi jiwa kamu. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini. Semoga setiap kata menjadi cahaya, setiap penjelasan menjadi pemahaman, dan setiap pemahaman menjadi amal yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam ruang yang penuh kedamaian ini. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Semoga Allah menjaga aurat lahir dan batin kita dan menjadikan hati kita tempat tinggal bagi cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.